Tahukah kalian mengenai apa itu 7 layer OSI? Pada tahun 1977 dahulu, tepatnya di Eropa, sebuah badan pengurus standar internasional yang disebut ISO membuat sebuah protokol bagi jaringan yang bernama OSI dengan jumlah 7 lapisan di dalamnya. OSI sendiri merupakan singkatan dari Open System Interconnection yang memiliki tujuan agar semua merek produsen terkait jaringan dapat saling terhubung dengan cepat dan efisien. Pada layer ketujuh, disinilah kita selama ini berinteraksi. Karena layer ini adalah penghubung antara aplikasi jaringan yang membutuhkan akses kepada si layanan jaringan. Dan ketika kita gagal melakukan komunikasi jaringan, layer ini juga yang menyampaikan pesan kesalahan jika terjadi kendala pada jaringan. Contohnya ketika kita ingin mengakses internet, melakukan percakapan online, mengirim email, streaming video, dan yang lainnya. Pada layer 6, disinilah layer yang paling mudah bagiannya, yaitu mengubah bentuk data yang akan dikirimkan oleh aplikasi jaringan menjadi format yang sesuai untuk melewati jaringan. Contohnya adalah ketika kita akan mengirimkan data berupa gambar, gambar tersebut akan diubah terlebih dahulu menjadi bilangan biner agar bisa dilanjutkan pengirimannya. Kelima, session layer. Disinilah proses apakah sebuah koneksi dibuat, dibiarkan tetap berjalan, atau bahkan dihentikan. Contohnya adalah saat kita dipaksa keluar dari sesi login ketika sudah 10 menit tidak melakukan apapun. 4. Transport layer. Pada layer transport, disinilah bermacam-macam data dipecah belah menjadi beberapa bagian dan diberi penanda sesuai urutannya. Penanda itulah yang menjadi petunjuk apakah data tadi diterima secara utuh atau harus dikirim ulang karena ada yang hilang dalam perjalanan. Pada layer 3 ini, disinilah terjadinya routing, pendefinisian alamat IP, serta pembuatan header kepada paket yang akan dituju. Contohnya adalah ketika kita ingin melakukan pengiriman data pada jaringan, data tersebut akan diberikan tugas mengenai di mana tujuannya, jalur mana yang akan dia lewati untuk bisa sampai ke tujuannya, serta tanda pengenal data tersebut sebagai data yang akan dikirimkan. Pada layer 2, saat mendapatkan data dari layer 1, disinilah terjadinya pemeriksaan transmisi fisik, penentuan operasi dari hub, repeater, dan switch yang terhubung dan terkelompokkan bit yang nantinya akan menjadi frame. Dan pada aplikasinya, di layer inilah yang memiliki bagian yang paling rumit dari layer lainnya. Dan pada layer 1 ini, disinilah terjadinya pengiriman bit dan data digital dari pengirim ke tujuan melalui media, tegangan listrik, referensi radio, dan inframerah ataupun cahaya biasa. Contoh dari layer 1 ini adalah saat terjadinya pengiriman bit data dengan menggunakan kabel fiber optik. Demikianlah pemaparan dari kelompok kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa memberikan wawasan baru dan bermanfaat bagi kita semua. Kami sadar, tentu masih banyak kekurangan dalam penyampaian materi maupun penjelasan tadi. Oleh karena itu, kami sangat terbuka untuk menerima kritik dan saran yang membangun. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak, Ibu Guru, serta teman-teman sekalian yang telah mendengarkan dengan penuh perhatian. Akhir kata, kami mohon maaf bila ada tutur kata atau penyampaian yang kurang berkenan. Semoga kita bisa belajar bersama, berkembang bersama, dan sukses bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.